الله سميع عليم. Disebutkan di sini di dalam kitab Tawdihul Ahkam, penjelasan tentang hadis-hadis dalam Bulughul Maram, ya, tulisan seorang ulama besar Arab Saudi, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang wudu di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan berdiri melaksanakan salat, maka cucilah wajahmu, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai ke siku, kemudian usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Allah menyebutkan dengan urutan. Ya, setelah tangan dimulai dengan wajah. Setelah mencuci tangan, memulai dengan wajah, setelah itu membasuh tangan sampai di siku, kemudian mengusap kepala setelah selesai, yaitu membasuh kedua kaki. Ya, maka diurutkan seperti ini di ayat tersebut. Imam Ibnu Hajar di sini mengambil keumuman perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memulai seperti yang Allah mulai dalam ayat Al-Qur'an. Meskipun ini berlaku untuk masalah haji, juga bisa berlaku untuk masalah wudu yang sedang kita bahas. Begitu. Jadi kata Syekh di sini, anna hadha tartibal madhkura fil ayati fardun fil wudu. Falau ata bihi ala ghairi hadha tartib lam yasihha wudu'uhu. Wa minal fuqaha'i man yusahihuhu. Urutan yang disebutkan di ayat ini, jadi wajah dulu, kemudian kedua tangan sampai di siku, setelah itu mengusap kepala, terakhir membasuh kaki. Urutan yang disebutkan di ayat ini adalah fardun, wajib dalam berwudu. Barang siapa yang menyelisih urutan ini tidak sah wudunya. Ya, meskipun sebagian dari ulama ahli fikih ada yang mengatakannya sah, tapi dia menyelisihi yang lebih utama. Ada perbedaan pendapat memang, tapi lebih kuat pendapat yang mengatakan urutan ini wajib. Urutan ini wajib. Ya, ingat kebanyakan hampir semua bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan praktek wudu beliau selalu dengan urutan seperti ini. Seandainya boleh tanpa urutan ini maka mestinya pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang hadisnya juga sahih yang menyebutkan penempatan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung agak di belakang. Tapi ini tidak menyelisih urutan yang disebutkan di ayat Al-Qur'an. Ya. Karena yang dimaksudkan dengan urutan di sini adalah urutan di ayat. Ada hadis yang sahih. Hadis ini disebutkan dalam kitab Tamamul Minnah, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW ini sekali dalam satu riwayat saja pernah berwudu setelah membasuh tangannya, ya, mencuci tangan, beliau langsung mencuci muka. Langsung mencuci muka. Ya. Setelah itu baru kemudian beliau mencuci tangan sampai di siku. Baru kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Jadi agak terakhir berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu ada hadis sahih. Tapi kebanyakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah seperti urutan yang kita kenal. Setelah mencuci tangan memasukkan air dulu ke kumur-kumur, kemudian ke hidung, ya. Baru kemudian mencuci muka dan seterusnya seperti yang kita kenal. Ala kulli hal, hadis yang tadi kita sebutkan pun tidak menyelisihi urutan yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an ini. Maka urutan ini adalah wajib. Kalau diselisihi bisa membatalkan wudu, itu adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Nah, kemudian ada penjelasan juga disebutkan oleh Syekh di sini, amma tartibu bainal madmadati wal istinsyaki wa baina ghuslil wajhi wa tartibu baina yadin wa ukhra wa baina rijlin wa ukhra wa bainal udhunaini war ra'si
fal ijma'u ala annahu sunnatun la wajib li'annaha bimanzilati udwin wahid illa anna taqdimal yamini afdalu kama taqaddam. Adapun untuk urutan di satu anggota yang dianggap satu anggota tubuh, contoh antara memasukkan air ke mulut kemudian ke hidung. Kan Rasulullah SAW sudah pernah kita sebutkan mempraktekannya dengan satu cidukan tangan dimasukkan sebagian ke mulut, sebagian ke hidung. Seandainya ada yang membalik, hidung dulu baru mulut, kira-kira boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Tapi menyelisih yang lebih utama karena ini dianggap satu anggota tubuh. Sama misalnya orang yang membasuh wajahnya. Kan kita membasuh wajah dengan dua tangan. Ya, kita ambil air, kita masukkan di tangan kiri, kita membasuh kedua tangan kita. Seandainya kita mulai di atas kepala ini, kita mulai ke sini, boleh saja. Yang penting semua kena wajah kita. Ya. Sama juga dengan antara satu tangan dengan tangan yang lain. Sudah kita bahas kemarin, mendahulukan tangan kanan lebih utama, iya kan? Karena Rasulullah SAW menyuruh kita memulai dengan yang kanan. Tapi seandainya ada yang membasuh tangan kiri duluan baru kanan, kira-kira boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ini ijma' kesepakatan para ulama, ini boleh. Tapi menyelisih yang lebih utama, karena yang lebih utama adalah tangan kanan duluan. Demikian pula kaki dengan kaki yang lain. Lebih utama kaki kanan duluan kemudian kaki kiri, atau di antara waktu mengusap dua telinga dengan kepala, misalnya ada yang mendahulukan kepala kemudian kedua telinga. Ini karena dianggap satu tubuh, kata beliau ijma' kesepakatan para ulama bahwa ini adalah anjuran tapi tidak wajib. Berarti ada yang menyelisih tertib ini tetap sah wudunya, tapi kita katakan keutamaannya berkurang. Tidak seperti tadi mendahulukan kepala dulu baru mencuci muka misalnya, mendahulukan cuci kaki dulu baru cuci tangan sampai di siku. Ini sebagian ulama mengatakan batal wudunya karena ini wajib. Ya, jadi diperhatikan di sini ya, berbeda antara mendahulukan satu anggota yang dianggap satu anggota tubuh dengan yang disebutkan urutannya di dalam ayat surat Al-Maidah tadi. Nah, taib. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keharusan kita memulai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai di dalam ayat wudu, kemudian kita urutkan sebagaimana urutan yang disebutkan di dalam ayat ini. Makanya ini juga ya termasuk kewajiban yang harus kita kerjakan. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adaral ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu ad-Daraqutni bi isnadin dhaif. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu maka beliau ya adarul ma' menjalankan air, ya, menjalankan air di atas kedua siku beliau. Dikatakan di sini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni dalam Sunan Ad-Daraqutni tapi dengan sanad yang lemah. Ya. Sanadnya lemah, tapi kita sudah ketahui dari hadis-hadis yang lain menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan kita, ya meskipun tidak wajib, menganjurkan sewaktu kita berwudu itu kita berusaha mengalirkan air. Kita berusaha mengalirkan air dan membasuhnya, ya. Di samping kita mengalirkan, kita membasuhnya dengan tangan kita. Maka ini lebih utama daripada misalnya kita hanya sekedar menyiramnya saja. Apalagi yang di sela-sela, kayak sela-sela jari tangan, sela-sela jari-jari kaki. Kemudian juga bagi yang punya jenggot di sela-sela jenggot, ya kan? Ini dianjurkan dan ini lebih utama sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ini berhubungan dengan kesempurnaan wudu kita, ya meskipun hadis yang dibawakan di sini adalah hadis yang lemah, ya, tidak kita jadikan sebagai argumentasi, akan tetapi hadis yang lain yang menunjukkan anjuran untuk membasuh, menjalankan, menggosok dengan tangan kita pada anggota wudu
yang diperintahkan untuk kita membasuh, maka itu merupakan perkara yang dianjurkan dan dicontohkan di dalam petunjuk yang sempurna dari wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah dua hadis ini yang kita ambil di kesempatan kajian kita di malam hari ini agar kita bisa memberikan waktu bertanya yang lebih panjang. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk nasihat kebaikan bagi peningkatan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri kajian ini, maka masih ada waktu untuk kita bertanya jawab dari hal-hal yang kita butuh tanyakan, baik tentang masalah yang berhubungan dengan materi ataupun di luar materi, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah, ya silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustaz, saya pernah mendengar ada bunyinya begini, sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Ini kiasan-kiasan seperti ini ringkasannya seperti apa ini Pak Ustaz? Yang kedua, saya juga pernah dengar sama Ustaz juga bahwa rezeki itu katanya ada di langit. Yang saya tanyakan, di langit keberapa itu adanya rezeki itu Pak Ustaz? Rezeki katanya ada di langit Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, ini rezeki ini di langit keberapa ini adanya? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Untuk pertanyaan yang pertama, sholat sebelum sholat, ada lagi sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Kalau kita mau artikan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam argumentasi ayat Al-Quran, ya, atau hadis-hadis yang sahih, maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan intidharus salah ila salah, menunggu waktu salat ke salat berikutnya itu bernilai salat. Contoh kita sekarang menunggu salat Isya. Maka selama kita duduk, yang menyebabkan kita duduk di masjid adalah menunggu salat, maka itu bernilai salat. Ya. Sama juga setelah selesai kita salat, kayak tadi selesai salat maghrib, kita menunggu salat Isya, maka itu juga bernilai salat. Maka ini sesudah salat tetap kita laksanakan salat. Adapun salat di dalam salat, yang kita diperintahkan di dalam Islam itu waktu kita melaksanakan salat, kita konsentrasi dengan salat kita. Tidak kita pikirkan yang lain. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah bersabda, inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Apa kesibukan kita? Kesibukan membaca Al-Quran, merenungkan ayat Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, sehingga kita berkonsentrasi dengan bacaan kita, sehingga tidak ada hal-hal yang lain yang kita pikirkan dalam salat kita kecuali bacaan doa kita, bacaan Al-Quran kita, dan bacaan zikir kita. Yang jelas, ya, salat akan semakin tinggi nilainya tentu saja jika semakin sempurna khusyuknya, semakin sempurna keikhlasan kita, dan semakin dekat contoh salat kita dari contoh yang dipraktekkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki itu di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit itu ada rezekimu dan apa yang Allah janjikan kepadamu. Maksudnya di langit di sini adalah rezeki yang Allah turunkan dari sisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh, maha tinggi di atas semua makhluknya. Maka maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan rezeki dari sisinya. Rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ini kan menjadi sebab rezeki. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, kemudian padi tumbuh, kemudian sayur-sayuran juga tumbuh, dan seterusnya. Bahkan air yang merupakan sebab kehidupan bagi makhluk hidup juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita katakan maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, dialah Maha Pemberi rezeki yang dia menurunkan rezeki dari sisinya. Nah, barakallahu fiik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak saya. Iya. Yang saya tanyakan masalah wudu khususnya mengusap kepala.
pada prakteknya banyak kita lihat bahwa masyarakat ini kalau mengusap kepala hanya mengusap Sebagian. ubun-ubun. Iya, betul. Padahal perintahnya kan mengusap kepala. Semua, iya betul. Terus bagaimana Pak? Mana yang benar ini? Apa itu dibenarkan? Kemudian mengusap kepala itu dengan mengusap telinga. Ada yang mengatakan satu kali usap langsung telinga atau terpisah. Kemudian saya pernah juga membaca bahwa Nabi itu tidak pernah mengusap kepala lebih dari 1 kali, hanya 1 kali saja. Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih pun dijelaskan. Terima kasih. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari Bapak dan sebelumnya juga tadi. Semoga beliau yang berdua yang bertanya senantiasa mendapatkan taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan limpahan keberkahan dari sisinya dan juga untuk kita semua. Iya. Sudah kita jelaskan di pembahasan di awal-awal masalah wudu bahwa yang namanya mengusap sama membasuh itu dibedakan. Kalau membasuh itu Nabi SAW melakukan sampai 3 kali, itu yang paling utama. Adapun kalau mengusap, Nabi SAW melakukannya hanya sekali saja. Mengusap hanya sekali saja. Ya, contoh hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara wudu Nabi SAW, hadis riwayat Utsman ibnu Affan, hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Abdullah bin Zaid dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum, semua menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika mengusap kepala itu hanya sekali saja dan digandengkan dengan mengusap telinga. Itu sudah kita bahas juga hadisnya di pertemuan kita yang lalu. Kemudian kenapa terjadi ada sebagian orang yang ketika membasuh atau mengusap kepala hanya mengusap ubun-ubunnya sebagian saja. Ini juga sudah pernah kita jelaskan. Ya, imam madhab yang 3, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad atau jumhur ulama, ketika Allah menyebutkan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, disebutkan yang namanya kepala itu adalah ya semua kepala. Dan contoh Nabi SAW sudah kita contohkan tadi, beliau memulai dari depan kepala, diusapkan ke belakang, bahkan kembali lagi setelah itu baru beliau mengusap telinganya. Itu sudah pernah kita contohkan. Dan beberapa sahabat yang meriwayatkan wudu semua mempraktekkan seperti itu. Dan mereka mengatakan demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Ini sampai pun pendapat Imam Syafi'i yang beliau mengatakan boleh mengusap sebagian seperti orang yang pegang ubun-ubunnya, tetap beliau mengatakan yang paling utama itu semua. Tapi kenapa orang sudah mengetahui Imam Syafi'i mengatakan yang paling utama juga semua, tetap mengambil yang kebolehannya diperselisihkan? Ya, kan Imam Syafi'i berpendapat ketika dikatakan kepala kita menyentuh sedikit saya sudah termasuk, tetapi tetap yang lebih utama adalah semua. Jadi Imam Syafi'i sendiri mengatakannya lebih utama semua. Cuman entah kenapa yang justru dilakukan banyak orang saat ini sesuatu yang meskipun beliau katakan boleh tapi tidak lebih utama. Yani seandainya sekarang kita mau berpikir dengan pikiran yang sederhana saja, ya, wudu syaratnya salat, iya kan? Kalau kita mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan lebih utama semua, ini kita selamat. Imam Syafi'i kita ikuti pendapatnya karena toh dia mengatakan ini lebih utama. Imam ulama-ulama lain, yaitu mayoritas ulama, kita juga ikuti pendapat mereka yang mengatakan ini wajib. Imam Syafi'i mengatakan ini lebih utama saja, tidak wajib. Tapi kalau kita mengambil pendapat beliau yang membolehkan, sekedar boleh, ada resikonya apa? Resikonya menurut mayoritas ulama wudu kita tidak sah. Hanya sebagian ulama sedikit ini yang mengatakan kita sah. Kira-kira kita ambil resiko yang mana? Lebih baik kita lakukan semua, selamat kita tidak menyelesaikan pendapat Imam Syafi'i juga mengatakan ini lebih utama, apalagi ini lebih sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Dan ingat, ini berhubungan dengan sahnya wudu kita, yang wudu ini merupakan syarat sahnya salat kita. Lebih baik kita ambil sesuatu yang aman, yang tidak menimbulkan resiko dalam agama kita, supaya kita
selamat dalam perbedaan pendapat ini, ya. Ala kulli hal, yang jelas ini hadis-hadis yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tentang tata cara wudu itu sekian banyak sahabat tidak ada satupun yang mencontohkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengusap sebagian kepalanya, apalagi hanya memegang ubun-ubunnya. Kalau nanti sempat kita bawakan di pertemuan yang akan datang, saya akan sebutkan dengan ringkas beserta sahabat-sahabat yang mempraktekkan tentang tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengusap semua kepalanya, tidak ada seorang pun yang mengusap sebagian kepalanya sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Barakallahu fikum. Ya. Silakan, masih ada waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya Pak Ustaz tentang tempat berwudu. Karena sebagian besar rumah-rumah penduduk ini itu biasanya berwudunya dalam WC. kamar mandi ya. Ada Di WC. situ ada tempat satunya, ada tempat duanya, langsung dengan bak. Ini apakah bagaimana solusinya ini Pak Ustaz? Soalnya kadang-kadang kalau kita berwudu di situ, apalagi yang tidak punya keran air, hanya ditimba-timba saja begitu, rasanya kurang afdol. Apakah kita mungkin buat tirai atau bagaimana teknisnya? Iya. Mungkin belum sempat buat keran di luar atau bagaimana? Atau memang rancangannya tidak ada tempat khusus untuk berwudu? Karena mayoritas itu rumah-rumah di hampir semua itu seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fikum. Ini permasalahan mengenai berwudu di tempat yang di situ ada tempat buang hajatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih pernah ketika beliau sedang di tempat buang hajat, ada yang mengucapkan salam, maka beliau tidak menjawab sampai beliau keluar. Maka sebagian dari para ulama berpendapat tidak boleh kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di tempat buang hajat, sementara waktu kita berwudu kan kita mulai dengan membaca bismillah. Bagaimana yang seperti ini? Ya, maka disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja yang paling selamat supaya kita tetap bisa mengucapkan bismillah dengan jelas, kita berwudu di luar, bukan di tempat yang ada tempat buang hajatnya, ya ini ada WC-nya. Itu paling selamat di luar, misalnya di keran ada luar, ada tempat yang disiapkan khusus atau wastafel misalnya untuk berwudu seandainya ada. Ya. Atau misalnya di tempat yang meskipun itu orang bisa kencing di situ tapi bisa disiram. Ya, sebenarnya ada sebagian dari pandangan beberapa orang yang paham masalah fikih, mereka mengatakan WC yang ada di zaman sekarang ini itu beda dengan tempat buang hajat di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu itu kan tinggal digali tanah, masuk di situ. Adapun kalau WC kita kan disiram. Tempat penampungan hajatnya biasanya jauh kan, tidak langsung di situ. Yang jelas di sini kita pikirkan ya, kalau seandainya kita berwudu di luar, itu jelas lebih selamat. Karena kita menyebut nama Allah di awal wudu, karena nanti ada pembahasannya. Hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di awalnya, bismillah di awalnya. Nah, jadi ada sebagian dari para ulama membolehkan. Kalau misalnya kita sudah kencing, jelas-jelas kita siram sehingga kotorannya pergi, bersih tempat tersebut, maka tidak mengapa ya, kita tetap berwudu. Adapun masalah bismillahnya, ada yang mengatakan cukup dengan bismillah yang kita ucapkan sebelum masuk WC. Ada juga yang mengatakan kita ucapkan dalam hati kita saja bismillah tersebut. Karena tidak boleh kita ucapkan terang-terangan di tempat di kamar mandi yang ada WC-nya. Oleh karena itu, ini solusi sebagian dari para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, mufti kerajaan Arab Saudi yang dulu, mengatakan diperbolehkan asal kita tidak membaca bismillah di situ, kita baca bismillah sebelum masuk saja, karena ada termasuk zikir yang disyariatkan kita baca sebelum masuk WC, ya.
di antaranya membaca bismillah karena ini menjadi penghalang antara aurat kita dengan pandangan mata jin yang akan melihat aurat manusia, maka dengan baca bismillah itu akan menjadi sebab tertutup aurat tersebut. Nah, jadi cukup dengan bismillah ini. Ada juga yang mengatakan dengan membaca bismillah dalam hati sewaktu kita memulai berwudu, cukup itu untuk menjadikan wudu kita sah insyaallah. Nah, dari WC tersebut ya lebih bagus lagi, berarti tertutup, iya terpisah berarti sudah. Iya, bisa. Tirai termasuk pembatas. Nah, iya, dia ruangan tersendiri kan? Iya, bisa. Gak boleh kasih lah, boleh. Mungkin sudah waktu, ya. Cukup sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.